Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhalladzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim rahimakumullah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita yakni kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita sebagai hamba Allah mampu mentasarrufkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita. Kita masih pengajian Quran surat Al-Ma'un sampai dengan ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, di mana Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dalam pengajian sebelumnya bahwa ternyata banyak sekali kategori orang yang masuk di dalam kategori sahun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ada penjelasan sebelumnya itu dia sahun atau lalai ketika sebelum melaksanakan sholat. Di antaranya dia tidak menjaga toharohnya, dia tidak menjaga syarat sahnya. Lalu kemudian ada lagi yang lalai ketika melaksanakan sholat. Lalai ketika melaksanakan sholat diantaranya dia tidak menjaga rukunnya. Kemarin itu sudah kita bahas bahwa rukun sholat kurang lebih ada berapa kan? Ada 18, ada yang 17 ya. Tidak jadi persoalan, yang penting kita sudah bahas. Lalu kemudian ada lagi orang yang lalai ketika dalam sholat itu tidak menjaga hal yang membatalkan sholat. Dan menurut para ulama ada juga yang masuk dalam kategori lalai itu dia tidak menjaga kehusuan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Berat tinggi wegel cepene. Masya Allah, Masya Allah. Pripun Bu? Buat ini boten terus gini gimana? Insya Allah. Cuma nambah-nambah ikhtiar, hati-hati maring kula sedanten. Insya Allah lamun sampun dikerjakaken
semaksimal mungkin, insya Allah farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Itu maknanya. Pak Haji Ujang, berat amat jeniku wenten uang lagi sholat niku lalai, diantaranya dia lalai karena tidak khusyuk di dalam melaksanakan sholatnya. Kayaknya ini penyakit kita ini, ya kan murid ya, penyakit kita kayaknya ini. Kulayun taken debu, antuk poten kula taken, antuk nggih. Napa sih khusyuk niku? Khusyuk ing dalam sholat niku napa sih? Napa ya? Kok langsung ke Allah jabe niku. Wenten malih Ustaz Ujang singarane khusyuk mah lamun lagi sholat, kura lagi sholat, lamun wenten mobil tronton rodane sing 36 dak ulama boten kerungu niku jabe. Bener boten niku khusyuk. Saking khusyukne. Bener jabene, lamun wenten mobil tronton sing rodane 36 kura lagi sholat boten kerungu jabene. Cepek kula sing antum ente kamu mah itu mah bukan khusyuk tapi budak itu mah. Lah enggih niku. Catet, yang namanya khusyuk di dalam sholat itu bukan tidak kedengaran. CP para ulama, ibu hapunten ya kulane. Kalau saya berbicara tentang khusyuk lah, Pak Haji Ujang ngomongin khusyuk kayak dheweke khusyuk. Dede mah konten nggih, niki mah belajar kulane kontenku. Niki ki khusyuk ternyata menurut ulama meketen kontenku maksudnya, ya. Artinya apa? Bukan berarti para kiai, para ustadz itu sudah mampu khusyuk, tetapi ulama mengatakan salah satu faktor manusia lalai di dalam sholat itu yakni dia tidak mampu khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Khusyuk itu kata para ulama bukan tidak kedengaran, tapi jangan didengar. Bukan tidak kelihatan, tetapi jangan dilihat. Cekek jabe Kang Muhid kok beneran Pak Haji Ujang kula sholat berjamaah lagi Jumatan. Dan yang Arapan pun wenten tulisan segede-gede niki. Dak kurang mboten ketinggal jabe. Jabe kula niku mah dede khusyuk makoten mah. Berarti justru pandangannya kabur. Kenapa? Bukan tidak kelihatan, tetapi jangan dilihat dan jangan diperhatikan. Maknanya seperti itu. Sehingga menurut para ulama, yang namanya khusyuk di dalam sholat itu adalah ini kita. Yang namanya khusyuk itu berasal dari kata khosa'a. Naon si khosa'a, apa sih khosa'a itu? Khosa'a itu bimakna as-sukun. As-sukun, kalau sukun itu berarti diam, tenang. Sering kita, bahkan tadi dibacakan di Qur'annya, Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebelum kesininya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Tuh, ya kan? Litaskunu apa? Tenang. Diamnya tenang. Beda kan Kang Muhid ya? Lamun wong sampun nikah sering sing dereng kan beda ketenangan hidupnya. Nah itu maknanya ketika sholat khusyuk itu awal katanya dari khosa'a, yakni tenang, bimakna as-sukun dan bimakna at-tadalul, yakni dia tenang lalu kemudian merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wih, gati nih ya. Masya Allah. Niku sing arane khusyuk CP para ulama ini saya ambil menurut ke Kamus Al-Mundir, dikatakan bahwa namanya khusyuk itu berasal kata khosya'a bimakna at-tadalul atau
maknanya itu as-sukun, yakni tenang, diam. Maknanya tenang, diam, merasa hina. Hina di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kata khusyuk itu dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-44. Allah katakan, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itu ada kata-kata khusyuk di dalamnya. Dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya serta diliputi kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas maknanya. Yang namanya khusyuk menurut para ulama akar katanya adalah dari khasya'a, berarti kita tunduk dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah Allahu Akbar, maka itu semua lepas. Jabatan lepas, kekayaan lepas, anak lepas, istri jangan, istri jangan, ya artinya apa? Ketika sholat itu semua kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka semua lepas, yang ada adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara menurut istilah syara, yang namanya khusyuk itu adalah hayatun fin nafsi yadharu minha bil jawarihi sukunun wa tawadu'in. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang namanya khusyuk itu adalah hayatun, yakni keadaan seseorang, berarti kita, fin nafsi di dalam jiwanya, yadharu minha yang nampak pada anggota badannya, bil jawarihi dalam bentuk as-sukun ketenangan, wa tawaddu'i dan tawaddu. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah kan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kalau kita berdoa kepada Allah tadarruan wa khufyah, tadarru itu berarti kita harus tadarru. Tadarru itu merasa hina di hadapan Allah, wa khufyah dan takut. Khufyah dan takut. Takut apa? Karena dosa saya banyak, maka doa saya kemungkinan untuk terkabulnya akan susah, maka cepat bertaubat kepada Allah. Tadarru merasa kecil di hadapan Allah. Maka ini menurut para ulama yang namanya khusyuk adalah hayatun, yakni keadaan kita fin nafsi di dalam jiwa kita, yadharu minha bil jawari sukunun wa tawaddu'in, yakni kita tenang dan tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian melepas semua yang ada di dalam diri kita ketika kita sedang mau melaksanakan ibadah sholat. Sudah bisa belum kita PRT kayak gitu? Masya Allah, berat amat ya kamu ya. Wasal insya Allah. Mungkin wenten ki menurut Imam Al-Ghazali harus bagaimana ketika kita ingin sholatnya itu khusyuk, mendekatilah ya. Lalu kemudian dalam pengertian lain dijelaskan menurut Imam Qatadah bahwa yang namanya khusyuk itu adalah al-khusyuk fil qalbi. Khusyuk itu adanya di dalam hati. Huwa al-khauf. Dia yang namanya khusyuk itu adalah al-khauf, yakni perasaan takut kepada Allah, wa ghaddul basar dan menundukkan pandangan. Ya, lalu kemudian fis sholati di dalam sholat. Paham boten Bu? Bu, paham boten? Al-khusyuk cep Imam Al-Qatadah itu khusyuk itu adalah adanya di dalam hati. Khusyuk itu adanya di dalam hati. Apa itu khusyuk yang harus ada di dalam hati itu? Yakni al-khauf, perasaan takutnya takut apa?
yakni takut sholat saya tidak sempurna, khawatir sholat saya tidak sah, khawatir sholat saya banyak rukun yang ketinggal, maka ujungnya kita akan ikhtiyat, kita akan berhati-hati ketika kita mengerjakan sholat. Munculkannya itu, ibu beda orang belajar mobil dengan yang sudah mahir, yang sudah ahli. Kebanyakan yang terjadi kecelakaan yang mana? Yang sudah ahli. Kenapa yang sudah ahli? Karena dia cepat-cepat baik. Beda dengan yang sedang belajar pelan-pelan. Nah, kita ketika mau melaksanakan sholat, menurut para ulama sebaiknya kita seperti itu, sehingga kekhusyuan itu akan muncul. Kalau kita jauh dari kehati-hatian, maka otomatis kekhusyuannya akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Pak Haji Ujang, kalau hukum khusyuk di dalam sholat itu rukun apa bukan? Ya, hukum khusyuk di dalam sholat itu rukun apa bukan? Mantep ibu-ibu nih makamuin. Cepene rukun sholat, lamun bener rukun sholat kayak nih wong Indonesia pun lake sing sempurna sholat nggih. Tapi kalau kita dalam praktek untuk individu harus menerapkannya seperti itu agar kita lebih hati-hati. Menurut jumhur ulama, yang namanya khusyuk ketika sholat itu bukan rukun, tetapi itu adalah kesempurnaan. Tetapi maknanya, bagaimana sholat kita akan sempurna? Kadang-kadang kita makan lain. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita kan berarti harus buru-buru ya dari masjid kan, soalnya kita harus yang pasar. Kadang-kadang kita tuh ya. Nah, kalau sudah seperti itu bisa taghayyur niyah, bisa berubah niat kita. Sedang Allahu akbar. Waduh sire, harap masak apa ya si kikin bocah sekolah gitu. Go kita mah. Padahal kata para ulama, memang khusyuk itu bukan bagian dari rukun tapi kesempurnaan. Kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin, maka sholat kita akan jauh dari kesempurnaan. Na'udzubillah. Maka kalau sudah sholatnya tidak sempurna, alamatul ahillah, maka alamat kecelakaan bagi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Catatannya bahwa yang namanya khusyuk itu bukan rukun tetapi kesempurnaan di dalam sholat. Tapi kalau kita tidak menjaga kekhusyukan, maka itu akan mengganggu kesempurnaan sholat kita. Maknanya seperti itu. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan. Salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk khusyuk dalam Quran surat apa? Bahkan dijanjikan oleh Allah orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya, dia dijanjikan dengan surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ayatnya? Buka Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal alladzina hum gali pada hafal orang namanya. Ya. Niku ayat ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni mereka-mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Pak Jujang bisa uranya kita khusyuk insya
Allah. Tapi beda kelas kita dengan kelas para asatid, para ulama. Beda dengan kelas para sahabat Rasul, atba'ut tabi'in, beda dengan sahabat-sahabat Rasulullah, beda dengan Kangjeng Rasul. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah riwayat, kalau Sayyidina Ali tertancap panah perang, tertancap panah, maka minta dicabutnya ketika beliau melaksanakan sholat. Untuk apa? Agar tidak terasa. Barang kita lagi sholat sing mau bebeye kepoten lari jadi lari. Nggih, kula nggih. Kadang-kadang semakin kerasa niku lamun lagi sholat tuh. Waduh, pokoknya mah cantengan semit ki waduh rasane nyautan. Niku mah sholat kula, tapi boten napa-napa. Sing penting mah dilaksanakan dengan sekemampuan kita. Insya Allah farduhu ilallah. Yang penting kita sudah jaga syaratnya, yang penting kita sudah ikhtiyat dengan pembatalnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dikatakan, ini dalam bab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha, setidaknya ada 6 langkah, setidaknya ada 6 hal yang bisa kita lakukan agar sholat kita mendekati khusyuk yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Ini menurut Imam Al-Ghazali ada 6 langkah. Apa? Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin salat kita itu mendekati khusyuk, bahkan khusyuk secara tamat, secara sempurna, yang pertama hudurul qalbi. Apa tuh artinya? Hadirkan hati ketika kita mau melaksanakan sholat. Apa maksudnya ketika Allahu Akbar? Maka yakini Allah lah satu-satunya yang kita tuju. Lupakan semuanya. Mangkane lamun ibu-ibu kok sing drepe becil masih cilik, lamun ayun sholat, ketika mau sholat itu persiapkan betul, hadirkan hatinya. Kalau ada tetamu dilayanin dulu, kalau ada kompor nyala matiin dulu, kalau anak lagi tidur di pinggir di depan pindahin dulu ke tengah. Kenapa? Karena itu akan mengganggu hadirnya hati kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang pertama al-hudurul qalb, hadirkan hati kita. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i, ketika kita niat itu harus ta'yin, jelaskan di dalam hati, ya. Allahu Akbar itu dihayati. Jangan sampai Allahu Akbar. Kalau sudah seperti itu, maka mustahil kita akan mampu menghayatinya. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang pertama hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat. Anggaplah bahwa kita sholat diperhatikan oleh Allah. Atau anggaplah ketika kita sholat kita bisa melihat Allah. Kan bukannya harus begitu, tak? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuh ketika sholat itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita sholat, kalau kita ibadah, kalau kita beramal, umpamakan kita bisa melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakini bahwa Allah senantiasa melihat kita.
Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik ketika kita melaksanakan ibadah yang kita jalankan. Pak, ayo taken katuran. Boten wenten. Wenten. Gerah teh, Bu? Nggih. Lalu yang kedua, tadi apa tadi? Yang pertama itu kalau ingin mendekati khusyuk itu adalah hudurul qalbi, hadirkan hati kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Lalu yang kedua adalah kata Imam Al-Ghazali at-tafahum. Apa sih Pak Haji Ujang at-tafahum itu? At-tafahum yakni memahami setiap bacaan yang kita ucapkan. Maka kalau sudah memahami, insya Allah, misalkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kita sudah paham. Pak Haji, kalau saya sholatnya tapi nggak paham artinya bagaimana Pak? Sempurna nggak sholat saya? Insya Allah sempurna. Yang penting terus belajar tentang sholat. Kalau kita tidak paham akan bacaan kita, tapi kita tidak meneruskan belajar, maka bacaan kita tidak akan dirukhsah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terus mengkaji, terus ngaji, insya Allah apapun salah kita rukhsah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, yang keduanya adalah at-tafahum, memahami bacaan yang kita ucapkan, dihayati. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita itu sudah betul-betul memahami itu maknanya. Alhamdulillah aris dewe puji lillahi kedua Allah rabbil alamin kang pangarani ing alam kabeh. Wa bihi lan Allah nasta'inu cuk pitulung kaula. Itu di hati itu sudah ada. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah kita tidak akan lari. Coba kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, pasti ngelayang itu pikirannya itu, pasti ngelayang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini kemana-mana. Tetapi ketika dihadirkan hatinya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pasti akan kita resapi maknanya. Di sini maknanya menurut Imam Al-Ghazali, tafahum, pahami. Kalaupun belum bisa memahami, maka hayati bacaan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya kata Imam Al-Ghazali, jikalau sholat kita agar mendekati ke arah khusyuk, bahkan bisa khusyuk secara tam, secara sempurna, maka kata Imam Al-Ghazali berikutnya adalah at-ta'zim. Apa itu? Merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketidakberdayaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdim kepada Allah. Salah satu sikap takdim ketika sholat kita harus dibedakan. Kadang-kadang kita disamakan antara mau ke kantor, mau sholat, itu kadang-kadang sama baik. Pogoma di rumah misalkan sholatnya wis mentang-mentang auratul rajul baina surrati war rukbah. Kalau auratnya laki-laki antara pusar dan lutut, wis be mending omah iki lagi sing ngedeleng jege. Salate lagi nganggo kaos singlet doang. Lagi pakai kolor semengke doang. Sah boten salate? Sah salate mah, tetapi tidak mengagungkan Allah. Beda dan kalau kita sholat dan bareng ada orang minyak wangi Haramain itu Kang Haji Tullah ya, datang ke masjid plus wanginya juga, pakai serbatnya panjang, bajunya nyeplok, kokonya bersih, sarungnya bersih, adem rasanya juga. Coba bedakan kalau kita sholat pakai kaos oblong. Jika ada penghadap Allah tetapi akhlakiyahnya tidak diterima,
terima, maka itu tidak takzim kepada Allah. Karena akhlak itu ada akhlak makhluk terhadap khalik, ada akhlak khalik terhadap makhluk, ada akhlak makhluk terhadap makhluk. Maka bagaimana akhlak kita terhadap Allah? Wong njuk jening Allah mintane boten sopan, sing pundi ayun dikabul. Lamun boten percaya katuran Bapak ayun wenten sing nyilih picis tekan ning omah ngomongnya wis coba sih nyilih kita gua boten wenten basa-basine, boten wenten kerapihane, maka otomatis akan ditolak. Begitupun ketika menghadap Allah, maka upayakan at-takzim. Betul-betul harus dibedakan. Pak Haji Ujang kalau sholat pakai peci sunnah enggak? Tidak sunnah. Tetapi itu akhlakiyah terhadap Allah. Kok bisa akhlakiyah terhadap Allah? Karena khawatir rambutnya belum menghalangi tempat sujud, maka diganjel pakai peci. Otengo maknanya. Masya Allah, kadang-kadang jadi harus betul-betul kita takzim kepada Allah agar sholat yang kita laksanakan mendekati khusyuk. Wenten sing ditake, wonten wenten. Masya Allah. Ini ku sing kaping, sing yang ketiganya tuh, ya, yakni at-takzim, mengagungkan Allah dalam melaksanakan sholat. Bedakan kita. Kalau mau sholat, iya sih memang dah beda sekarang mah. Mungkin saya datang ke Cigading tahun 2000-an. Di masjid tuh yang sholat itu semuanya tuh kadang masih rapi, pakai sarung, pakai koko, pakai apa. Dan sekarang mah sudah lain. Emang tidak sah, tetapi takjimnya berbeda. Maknanya kalau kita punya kesempatan untuk merapihkan diri, lakukan yang rapi. Wong arep ngadep lurah bae kadang-kadang mah biasane orang menggodasi gimana didaseni. Kita kamu ya. Wah, inggih kan barang Arab menghadap Allah kita tidak memelihara, maka Masya Allah, mudah-mudahan kita mampu menjaganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang keempatnya, kata Imam Al-Ghazali, dari 6 langkah tadi setelah at-ta'zim yakni al-haibah. Ma'wal haibah, apa itu haibah? Yakni merasa takut dengan penuh penghormatan di hadapan Allah. Bahwa waduh, sholat kita tuh jangan-jangan cuma sebatas melaksanakan saja, maka akan dipelihara betul. Akan dipelihara betul, waktunya betul-betul dipelihara, tempatnya betul-betul dipelihara, pakaiannya betul-betul dipelihara. Maka insya Allah kalau sudah seperti itu muncul haibah, kita takut kepada Allah, akan mengerjakan perbuatan sholat itu secara maksimal. Lalu yang kelimanya adalah ar-raja, kata Imam Al-Ghazali. Ar-raja itu adalah menaruh harapan sangat besar terhadap Allah atas rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan yang keenamnya al-haya, yakni merasa malu di hadapan Allah atas segala hilaf dan dosa. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya belum pernah mendengar apa itu keutamaan sholat fardu." Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa wahai sahabat kamu bertanya seperti itu?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, saya mendengar keutamaan sholat hajat itu, kepentingan dan keutamaannya akan dikabulkan permohonannya. Sholat taubat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat istikharah, maka dia akan diberikan petunjuk ketika dia tidak bisa memutuskan persoalan. Lalu apa keutamaan dari sholat fardu?" Apa bu keutamaan sholat fardu? Halo? Apa coba keutamaan sholat fardu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamakan di depan kamu
ada sungai yang sangat bersih, lalu kemudian satu hari satu malam kamu mandi di sungai itu, apakah masih ada tidak kotoran di tubuh kamu? Itu adalah keutamaan sholat fardu. Umpamakan di depan rumah ada sungai yang sangat jernih, kamu mandi satu hari satu malam sebanyak 5 kali, maka apakah masih ada tidak yang tersisa kotoran di dalam tubuh kita? Yakin tidak ada, wahai Rasulullah, kata para sahabat. Maka itulah keutamaan sholat fardu, yakni menghapuskan seluruh dosa kita. Maksudnya apa? Kan di sini dikatakan al-haya, malu saya terhadap dosa kita terhadap Allah. Maka kita harus betul-betul berpengharapan kepada Allah di dalam sholat kita untuk diampuni dosa-dosa kita. Maknanya seperti itu. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah sholat yang kita lakukan insya Allah mendekati khusyuk, atau paling tidak kitanya sukun dan merasa tenang ketika melaksanakan ibadah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam penjelasan lain, bagaimana ketika kita ingin mengerjakan sholat agar mendekati khusyuk itu, ada beberapa langkah ibu. Dalam penjelasan yang lainnya, yang pertama, niatkan sholat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di luar penjelasan Imam Al-Ghazali, ya, bahwa yang pertama, ikhlaskan niat sholat kita itu ikhlas karena Allah. Emang Pak Haji ada gitu yang sholatnya bukan karena Allah? Ada enggak kan? Ada, sengen pengantin baru kan, pengantin baru ini sholatnya bukan karena Allah. Pengantin baru tembeni 2 bulan nikah, barangci bapak mertuanya ninggal, ini di kampung di sana. Oke, di kampung dari dengket dengriki dede bu, ya. Sampun mekoten cebene kan kamu tuh katanya orang kotaan, udah tuh mertua kamu ninggal, udah katanya imam itu sholat jenazahnya. Nah gitu kan, karena izin, karena apa? Wis we dheweke ngadeg ngimami sholat jenazah. Sholli sunnata jenazah. Ya begitulah pokoknya ya. Lalu kemudian Allahu Akbar, biasa itu dia. Barang beres, Allahu Akbar, ruku. Udah ruku biasa, Allah ya Allah liman hamidah, pakai sujud segala. Barang sudah beres, ditanya, kok itu katanya sholatnya pakai ruku, pakai sujud, kan sholat jenazah? Ya kan ini mah yang matinya mertua saya. Padahal dia tidak paham karena niat sholatnya bukan karena Allah, tetapi niat karena manusia. Ujungnya seperti itu. Maka niatkan sholat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar beda. Sobek kalau enggak itu mah. Kamu info di perusahaan biasanya mah. Ya. Dan lain kalau lagi sholat di rumah mah sendirian. Misalnya batal maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah barang lagi di masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berbeda hayat tingkah ketika dia sholat sendiri dengan sholat bersama-sama, maka niatnya bukan karena Allah. Na'udzubillah. Harus disamakan dalam diri kita ketika kita sholat sendiri ataupun bareng-bareng berjamaah, maka kita tetap seperti itu. Maka itu niat sholat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dede ningri biasa di perusahaan nih kau makan, insya Allah ya dari yang wenten tuh. Lalu yang keduanya, mempersiapkan sepenuhnya untuk sholat. Ya, tadi niatkan yang ikhlas, kedua siapkan untuk betul-betul sholat. Kadang-kadang kita mah
Ada sholat betul-betul siap nih mau sholat itu secara mentalnya kita lah gitu. Udah siap sholat. Apa artinya? Ya tadi siapkan segala-galanya. Toharohnya sudah dipelihara, yang bakal mengganggu khusyuk kita disingkirkan. Itu otomatis kita menciptakan diri mau melaksanakan ibadah sholat. Ya kadang-kadang tas kudu sehingga ada barang nitip ini ane lagi sing rame mungkin dipit. Itu namanya dia tidak betul-betul ingin mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiganya adalah meletakkan sutrah. Tahu sutrah? Sutrah itu kata dasarnya adalah penghalang. Maksudnya bagaimana Pak Haji Ujang? Ibu mungkin yang sudah pernah ke Mekah, Kang Haji Tulo, Kang Haji itu ya. Kadang-kadang kalau sholat di Mekah kan sudah biasa saja ya, yang lewat itu ya. Kita lagi sholat Allahu Akbar, belum di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, itu dosanya dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disunahkan kalau kita sholat, nih titip, kalau kita sholat, kalau kita lagi jalan misalkan, biasanya kan mampir gitu di tempat sholat, kadang-kadang kan orang berseliweran. Maka ini disunnahkannya itu menaruh sutrah di depan kita. Apa sutrah itu? Penghalang. Penghalangnya maksudnya apa? Bisa tas kita, bisa apa kita yang kita bawa, taruh di depan kita, kira-kira ketika kita sujud itu tidak kena. Maka orang yang lewat ke sebelah sini dari sutrah kita larang dihalangi. Maknanya begitu. Maka kalau itu ke sebelah sana dia boleh. Sekarang begini deh, ini kenapa pakai ada garis-garis nih? Atau sudah sih katanya biar nggak usah digini-gini. Ini kan kelihatannya tidak ada manfaatnya. Ini sunnah dari Rasulullah. Bukan sebatas ini saja. Maka ketika orang dia sholat di situ, kalau dia lewat di sini, ini dosa besar di hadapan Allah. Tapi ketika dia lewat di sini, ini kan sudah lewat batas, maka itu sudah tidak berdosa. Biarkan. Coba lihat orang-orang Iran Kang Haji ya, kalau sholat, pokoknya kalau mau dia lewat dihalangin aja, nggak boleh lewat sama sekali, sampai bagaimanapun. Atau kita gerak itu Bapak Haji, kalau posisi demikian tidak, karena itu ada rukhsah menurut syariat, maka dihalangin. Ya, di situ maknanya. Ini di Rasulullah SAW katakan, maka meletakkan sutra, yakni sesuatu yang diletakkan di depan kita. Itu kalau sholat lagi posisi tempatnya terbuka, tidak ada pembatas. Dan kita kalau ada orang sholat, jangan sekali-kali kita melewati orang yang sedang sholat, melebihi batas sutroh tadi, pembatas tadi. Kalau kita mah sajadah lah ya, sajadah kan segini nih. Maka kita kalau mau lewat harus di depan sajadahnya. Tidak boleh ke sini. Kalau hinjak ke sini dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini Ibu silakan buka dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Hadisnya nomor hadis 509. Idza shalla ahadukum ila syai'in yastaruhu minan nas fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini dijelaskan oleh Rasulullah, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutroh, jadi diamkan di situ sutrohnya. Lalu kata Kangjeng Rasul, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di batas sutroh tadi, maka kata Rasulullah SAW, cegahlah dia. Jika ia tetap maksa, kata Rasulullah, maka perangilah. Kalau perangilah apa? Ya kan? Bila perlu tempeleng, katakan mungkin. Masya Allah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, fa'in aba falyuqatilhu. Kalau dia tetap lewat, maka perangilah. Lalu kemudian fa'in nama huwa syaitan. Karena sesungguhnya orang yang lewat tadi, yang melebihi batas sutroh adalah setan, laknatullah. Na'udzubillah. Kelihatannya sepele ya, apa ya?
kelihatannya. Biasanya kalau Jumatan gitu tuh, ada orang lagi sholat tahiyatul masjid atau sholat apa, datang ke masjid pertama sholat qoblal Jumat misalkan ya. Tapi kalau saya sarankan sholatnya sholat tahiyatul masjid dulu aja ya. Saya ingin ingatkan ketika Bapak datang belakangan ke masjid, khatib sudah naik ya, udah naik, alhamdulillah, Bapak baru muncul, tidak usah sholat lagi di situ Pak, langsung baik dodok. Kenapa? Mendengarkan khatib hukumnya wajib, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Maka kalau Bapak sholat sunnah meninggalkan yang wajib, sama saja kita atasnya pakai dasi, bawahnya pakai kolor sontong. Maknanya begitu. Maka hati-hati betul ya. Udah blok duduk sudah ya. Kalau ada khatib sudah naik, alhamdulillah itu pastami'u lahu wangsitu la'allakum turhamun. Mengerti mau enggak, dengarkan, duduk. Bahkan faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Kalau kamu laganya apa? Hei, diam kamu, ngelarang orang saja itu sudah laga gitu. Kalau lago faqad lago wa man lago fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Nah, bila kita datang ke masjid mau sholat Jumat, malah kita seperti itu. Jangan sampai. Makanya itu faqul man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu, jelas kaidah agama mengatakan ya. Katuran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tidak ada rukhsah dalam agama dalam hal itu. Kalau ada orang lewat di depan kita sementara kita sedang sholat, maka upayakan oleh kita semaksimal mungkin untuk dicegah. Mau dia posisinya lagi sibuk, lagi ipruh, lagi apapun, tetap. Contoh, tidak berhenti, kita tetap jalan, tapi tangannya kita silangkan. Biar dia kasih tanda bahwa kita melarang dia untuk lewat di depan kita. Itu maknanya. Ini bahkan ada hadis lain, hadis riwayat Imam Bukhari yang sama. Lau ya'lam al-marru baina yadail musalli, kalau saja orang yang berjalan di depan orang sholat tahu sesuatu, yakni dosanya, kata Rasulullah, madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina. Kalau dia tahu dosa melewati orang yang sedang sholat, kata Rasulullah, maka dia akan berhenti selama 40. Seulama dilanjutkan, khairun lahu, karena sesungguhnya itu akan lebih bagus baginya. Ayyamuru baina yadayhi, qala Abu Nadrin, la adri aqala arba'ina yauman aw syahron aw sanatan. Artinya begini, kalau manusia itu tahu dahsyatnya dosa orang yang lewat di depan sholat, maka dia akan diam walaupun harus menunggu 40. Tetapi Abu Nadhr yang meriwayatkan hadis ini menjelaskan lagi, la adri, tetapi saya tidak paham. Apa yang tidak pahamnya? Aqala, apakah yang dikatakan Rasulullah itu arba'ina yauman, 40 hari, aw syahron atau 40 bulan, aw sanatan atau 40 tahun. Maknanya apa? Kalau orang tahu besarnya dosa melintasi orang yang sholat, kata Kangjeng Rasul, maka orang tersebut akan lebih baik menunggu walaupun dia harus menunggu selama 40 tahun. Saking dahsyatnya dosa kecil. Masya Allah. Kelihatannya sepele ini kelihatannya. Masya Allah. Tidak ada hilah, tidak ada syarah di dalam hadis ini, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang jelas ketika melaksanakan sholat, maka upayakan oleh kita tidak boleh ada yang melintas di depan kita.
Ini lebih hati-hatinya lagi adalah kita yang tidak sedang sholat mau masuk ke saf depan, ada orang sholat, lebih baik melingkar ke sana daripada kita memotong orang yang sedang sholat. Di Mekah begitu, makanya kita salut sama orang-orang sebelah Iran, sebelah Irak ya, yang itu tubuh ya, yang pakaiannya hitam-hitam itu tuh. Wah pokoknya mah, saya sampai kaget pas pertama itu ke sana, ini orang ngajak berantem apa? Gitu ya. Ngelihatnya itu gitu tuh kan, kalau orang-orang Nigeria, orang-orang yang dari sebelah sana mah sembarangan baik, ngelangkah juga blok-blok aja. Ada orang sholat sampai kita malah lagi sujud, dilangkahin. Masya Allah. Padahal kalau ngelihat ini hadisnya, Masya Allah. Ya. Tetapi apa artinya? Bagi kita, ketika ada orang sholat, ikhtiyat kita, hati-hati kita, jangan sampai melintas di depan orang sholat di dalam ruang sutrohnya ya. Ari di atas, misalkan dia pakai sajadah di sini, begini, dia lewat di sini, ya itu mah tidak jadi persoalan. Yang dilarang itu adalah ketika dia lewatnya di sini. Ya, atau kalau ini mah jelas lah, ya, ini jelas batasnya. Masya Allah, hati-hati betul. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran Karim. Mutlak, muqayyad harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ikhtiyat kita, hati-hati kita. Masya Allah banyak sebetulnya. Yang sepele itu kadang-kadang kalau Idul Fitri atau Idul Adha, saya selagi ingat saya ingatkan. Kadang-kadang kita pergi ziarah ya ke makam. Hati-hati anak kita atau kita sendiri wenak bayar baca Yasin pegel kita jongkokin. Ana mesam kuburan sing sejen tetanggane didodoki bening tur besame. Astagfirullahaladzim. Maka orang yang seperti itu kata Rasulullah akan ditusuk dari besi panas mulai dari atas kepala sampai ujung pantatnya. Na'udzubillah. Hati-hati niku, Masya Allah. Masya Allah. Kelihatannya sepele. Padahal itu sering kita laksanakan. Maka mulai sekarang ikhtiyat kita, hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena waktunya sudah 9:30 ya, mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini ngegaclek by surat Al-Ma'un ayat yang keempat urung tuntas ya. Sedang siji malih niku wenten mungkin yakni lalai ketika setelah melaksanakan sholatnya. Ini baru lalai ketika melaksanakan sholat. Mungkin mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu dan umur panjang bagi kita semua, serta kitanya masih mau untuk terus menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Walaupun kita berangkat ke sini, duduk di sini tidak mendapatkan ilmu apa-apa, minimal duduknya pun sudah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum